periksa. Ya. Silakan cuci tangan dulu ya Bu ya. Selamat siang Mbak. Perkenalkan, saya Bidan Suli. Saya yang bertugas di sore hari ini ya. Jadi nanti jenengan periksanya dengan saya. Bersedia nggih? Oke. Baik Mbak, sebelumnya saya isi formulirnya dulu ya. Mbaknya dengan nama Mbak siapa? Dita, Mbak Dita. Usia berapa Mbak? 16 tahun. 16 tahun. Alamatnya mana? Halaman Dampit. Halaman Dampit. Mbak Dita ini kesini keluhannya apa Mbak? Gatal-gatal, Bu. Gatal-gatal di mananya? Di situ loh, Bu. Di situ. Di mana ini? Saya head, Bu, gatal-gatal. Oh, hai. Kemudian gatal-gatal di mana? Di selangkangannya. Oke. Apa di kemaluannya? Di selangkangan, Bu. Oh, di selangkangan. Ini. Di selangkangan gatal-gatal. Itu sampai perih, sampai luka apa gimana? Apa rasanya cuma panas saja? Panas, Bu. Oh, rasanya panas, gatal gitu ya. Oke. Oke. Ini Mbak Dita di rumah biasanya ganti pembalut berapa kali sehari? 3 kali, Bu. 3 kali. Mandinya berapa kali? 2. Setiap buang air besar, buang air kecil, cebok nggih? Oke. Oke. Ini Mbak Dita, saya tensi dulu nggih. Tangannya sebelah kanan. Permisi ya Mbak. Tensinya normal Mbak, 110/70. Pusing-pusing kan ya? Selama mens. Enggak pusing ya? Enggak. Baik Mbak Dita, sekarang monggo kita ke kamar periksa ya. Oke. Ya Mbak, duduk lagi. Kita tadi sudah saya periksa nih, sudah saya lihat juga gatal-gatalnya seperti apa. Nah, jenengan ini kan sedang haid, kemudian keluhannya gatal-gatal di selangkangan, rasanya panas, gatal. Nah, kalau orang haid itu Mbak, jenengan harus menjaga yang namanya personal hygiene. Jenengan tahu apa enggak apa itu personal hygiene? Jadi personal hygiene itu kebersihan, menjaga kebersihan. Kalau sekarang lagi menstruasi berarti yang dijaga menjaga kebersihan pada saat menstruasi. Jadi dia lebih detail atau lebih fokus ke organ genitalianya jenengan. Jadi ke organ reproduksinya jenengan. Seperti itu ya. Jadi kalau orang lagi menstruasi itu beberapa personal hygiene itu ada faktor-faktornya Mbak yang mempengaruhi. Kenapa sih kok bisa sampai gatal-gatal? Biasanya kenapa sih kok bisa sampai lecet, sampai panas ya seperti itu. Nah itu kenapa sih? Banyak faktornya. Ada dari penampilannya. Kadang orang tidak memperhatikan penampilan. Kemudian ada juga dari biasanya dia terpengaruh dari orang lain. Kemudian ada faktor dari budayanya. Oh kalau di adat sini nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, seperti itu ya. Kemudian tingkat pendidikan ini juga mempengaruhi Mbak. Biasanya mohon maaf ya, kalau orang berpendidikan lumayan rendah, agak rendah, itu biasanya tingkat pengetahuan tentang personal hygiene, tentang perawatan kebersihan dirinya itu juga lumayan rendah seperti itu. Jadi kemungkinan besar bisa timbul masalah-masalah seperti Mbaknya ini pada saat menstruasi ya. Baik Bu, jadi faktor lainnya itu ada dari tingkat ekonomi. Kadang ada orang berpikir itu beli terlalu banyak pembalut, sering gonta-ganti pembalut itu mahal, nanti menghabiskan biaya, itu ada seperti itu. Jangan seperti itu ya Bu. Kemudian ketika Anda memilih pembalut, oh beli yang ini aja, yang mahal, yang kualitasnya bagus. Nah jangan seperti itu. Jadi kita memenuhi kebutuhan kita, asalkan itu rutin dan perlakuannya baik, tidak perlu yang mahal. Itu kita sudah bisa menjaga kebersihan atau personal hygiene kita. Seperti itu ya. Kemudian faktor yang lain tuh juga ada keterbatasan fisik contohnya. Seumpama ada remaja atau orang tua, dia lagi menstruasi tapi dia dalam keadaan lumpuh atau stroke. Nah, seperti itu kan juga menyebabkan personal hygiene ini bermasalah. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti apa
apa sih indikator dalam personal hygiene ini? Apa aja sih yang dirawat, yang perlu dirawat pada personal hygiene ini? Jadi yang dirawat nanti ada kulit, wajah, rambut, organ kemaluan, seperti itu Bu. Jadi pada saat kita menstruasi, kelenjar minyak kita itu memproduksi lebih banyak minyak. Jadi kita harus sering-sering mandi, sering-sering pakai sabun, seperti itu. Supaya apa? Supaya minyak ini berkurang, seperti itu Bu ya. Sering keramas, karena apa? Ya tadi, kelenjar minyak kita ini memproduksi minyak lebih dari biasanya. Seperti itu. Pengaruh apa sih? Pengaruh dari hormon. Seperti itu. Nah, kemudian juga jenengan kalau lagi menstruasi harus menjaga kebersihan organ genitalia. Minimal pembalut itu harus ganti 4 jam sekali. Jadi setiap 4 jam Anda harus ganti pembalut. Nah, kalau ganti pembalut, biasanya kan sekalian pipis kah, sekalian BAB kah? Biasanya kan seperti itu. Setiap ibu pipis atau BAB itu harus cebok dengan bersih, cebok dengan benar. Cebok dengan benar itu seperti apa sih Bu? Nah, jangan kalau cebok itu harus dari depan ke belakang, seperti itu. Nggak boleh dari belakang diarahkan ke depan, nggak boleh. Karena apa? Karena kalau dari belakang ke depan, kuman di belakang itu lebih banyak, Mbak ya. Kuman di belakang lebih banyak, jadi kalau jangan arahkan ke depan, nanti kumannya malah numpuk di depan. Nah, kalau menstruasi, Mbaknya harus sering mandi, minimal 2 kali sehari mandi ya, untuk menjaga kebersihan tubuhnya. Nah, kemudian kalau Mbaknya mau membersihkan bulu kemaluan. Nah, bulu kemaluan itu jangan dicabut ya Mbak ya, nggak boleh. Karena apa? Karena nanti pori-porinya akan terbuka. Nah, kalau pori-porinya terbuka itu bisa menjadi sarang kuman. Seperti itu. Jadi kalau mau membersihkan bulu kemaluan itu cukup digunting saja atau dicukur, tapi jangan sampai dihabiskan ya. Jadi kalau jenengan tidak menjaga personal hygiene, kebersihan diri pada saat menstruasi, nanti ini tubuh Anda, tubuh Mbaknya, ini akan terganggu Mbak. Pikirannya pun akan terganggu. Nah, tubuh bisa terganggu kenapa Bu? Iya, karena pasti nanti timbul yang namanya kuman-kuman. Contohnya sekarang Mbak sudah merasakan gatal, nah kan tubuhnya jadi terpengaruh. Kemudian juga mempengaruhi istilahnya psikologis Mbaknya. Jadi kan nggak nyaman, aduh gerak, aduh badannya lengket semua, seperti itu ya. Baik, dari sini Mbaknya sudah paham apa itu personal hygiene? Paham ya? Baik, karena Mbaknya sudah paham, saya rasa sudah cukup ya. Mbaknya bisa pulang, nanti obatnya untuk kata-katanya bisa diambil di apotek. Terima kasih, selamat sore. Mengerti, terima kasih nggih Bu. Mohon pamit. Assalamualaikum.